Bagaimana supaya perumpamaan menjadi kenyataan? Nih saya kasih tahu. Di kitab suci itu banyak perumpamaan. Bagaimana perumpamaan menjadi kenyataan? Satu-satunya cara adalah harus dialami. Coba saya bacakan ayat. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti mishkat, lubang di dinding antara dua ruang, yang di dalamnya ada pelita, pelita dalam kaca, kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dari minyak dari pohon yang diberkahi, bukan dari timur, bukan dari barat. Minyaknya sudah menyala walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan kepada cahayanya siapapun yang dikehendaki. Allah membuat perumpamaan bagi manusia, karena Allah Maha mengetahui. Ngerti? Pusing kan? Pusing kan? Nah, itu perumpamaan. Kalau orang sudah mengalami pengalamannya, mendengar itu, nggak mikir lagi. Jadi, ada berapa orang nih? Saya hitung dulu. 1, 2, ada 4.000 orang nih. Jadi kalau 4.000 orang ini hari ini pulang dari sini, seumpama saya punya uang 4.000 miliar, seumpama nanti keluar dari sini saya akan bagi setiap orang 1 miliar. Seneng gak kalian? Oh seneng? Ini ada masalah. Kan seumpama saya punya uang 4.000 miliar, semua yang 4.000 orang ini pulang dari sini saya bagi satu orang 1 miliar. Saya tanya, seneng apa tidak? Kalau kalian yang bilang seneng tadi, ada masalah. Tapi kalau saya punya uang 4.000 kali 100.000 dan masing-masing nyata dibagi 100.000, senang? Itu baru waras. Nah sekarang saya tanya, itu Quran yang sudah datang ke kita, perumpamaan apa kenyataan? Bagi yang sudah mengalami, kenyataan. Bagi yang belum, perumpamaan. Nah pertanyaan saya, mau sampai kapan kalian senang dengan perumpamaan? Rek umpama wae. Kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan matahari itu akan terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, dan kamu akan berada dalam tempat yang sangat luas dalam gua itu. Ngerti? Pusing kan? Berarti perumpamaan. Yang sudah mengalami ngerti? Ya udah jadi kenyataan. Nah kita selama ini hidup bertahun-tahun sampai tidak bisa membedakan mana perumpamaan, mana kenyataan. Lucu. Hari ngaji di mana-mana. Makanya kata orang tua kita, malam yazuk lam ya'rif, yang gak ngalami tidak akan memahami. Memahami itu harus dari mengalami. Makanya dibalik kalau belajar dengan saya, ngalamin dulu baru baca Quran. Nanti baca Quran ngerti, yes. Maka di Quran itu cuma 2. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahu la'aj. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. 1 ayatnya. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Yang kedua yang sebaliknya, innal ladzina la yarju liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha. Barang siapa yang tidak berharap jumpa denganku karena kamu terlalu asik dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengan dunia ini, maka kata Allah, tempatnya adalah neraka. Neraka itu bukan nanti. Maaf ya, bahwa nanti ada neraka, sudah itu menanti. Yang jelas kata Quran, neraka itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran surat Hud, bukan kata saya. Ada yang menghujat saya, lah itu kan Quran. Di Quran dikatakan, fa'ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Itu kata Quran. Bahkan di ayat selanjutnya, bahkan langit dan bumi masih
ada. Loh, apa salah saya mau menyampaikan Quran? Dan kita lebih percaya apa kata orang daripada apa kata Quran. Aneh bukan? Aneh. Ketika disebutkan dari Quran begitu, nyerang. Tenang dulu sebelum nyerang, baca dulu. Saya ini ilmuwan, kalau menyampaikan sesuatu sudah saya ulang-ulang saya baca. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak membacanya, tidak mengalami. Karena saya dari kecil itu saya tidak percayaan sama orang kalau saya belum membuktikannya. Oke, lanjut dulu. Siapapun yang tidak mau berjumpa dengan Allah, tempatnya adalah neraka. Nara loka. Nah, itu artinya cahaya. Nah, itu artinya api. Ra itu artinya cahaya. Loka itu artinya lokasi, tempat. Nara loka itu adalah tempat yang terkena cahaya dari api. Lihat saya semuanya. Lagi duduk begini, tiba-tiba ada orang mau berita, Pak, Bapak itu kata orang ini jelek, pesek, budek lagi. Nah, orang ini bawa api nggak? Bawa api. Dari mana? Dari sana. Karena ada orang yang membicarakan kan. Nah, apinya dibawa nih. Nah, orang yang tadi disebut pesek, jelek, budek, marah, terbakar nggak? Itu namanya terbakar api neraka. Gitu aja dulu ngajinya yang sederhana. Sering nggak terbakar? Naraloka itu bahasa Nusantara. Naraloka artinya tempat yang terkena api. Setiap ada api langsung terbakar. Paham ya? Itu bahasa Nusantara tuh sesederhana itu. Dalam bahasa Arab lain lagi, disebutnya nar. Nar itu api. Saya kasih tahu, kalau kalian sholat menyangka sudah berbuat baik, pasti kan? Pasti kan? Saya sudah sholat. Pada kata Quran, sesungguhnya orang-orang yang sholat, 1, sholatnya malas, 2, sholatnya ria, 3, sholatnya nggak ingat Allah. Ingat Allahnya cuma sedikit, kata Quran, itulah orang munafik. Itu surat An-Nisa loh, ayat 142. Cuman jarang dibaca. Berita itu jarang dibaca. Padahal jelas di Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu itu seperti berhadapan padahal tidak. Eta nipu teh. Dalam mau dibeberkan mah tengaku. Coba saya tanya, tadi sholat menyembah siapa? Allah. Tadi sholat ingat naon? Nah, mulai ngaku. Oh, tadi teh emut piring berantakan. Eta nu disembah ku maneh lain Allah. Kan disebut sholat mengingat Allah itu kalau sholatnya ingat kepada ingat piring, menyembah piring. Tapi kan susah ngakunya. Betul apa tidak? Oke, lanjut dulu. Sekali lagi, ini harus dicermati. Surat Al-Kahfi 103 104. Allah bertanya, jawab pertanyaannya. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Ingin? Oke. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di dunia ini, sementara mereka menyangka kalau mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Gak mungkin ayat ini buat orang yang berlaku jahat, gak mungkin. Tidak ada orang yang mengatakan saya berbuat jahat itu baik, gak ada. Semua juga kalau jujur pada dirinya sendiri, kalau udah berbuat jahat ya jahat, pasti juga akan menyesal. Tapi ini untuk orang yang sudah disangka berbuat baik.